Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang isim mansub yang pertama, yaitu maf'ul bih. Kali ini kita akan membahas isim mansub yang kedua, yaitu maf'ul fih. Maf'ul fih adalah isim yang menyatakan keterangan tempat atau waktu terjadinya suatu perbuatan dan mengandung makna fi. Istilah maf'ul fih, itu salah, maf'ul fih maksudnya, sama dengan istilah zorof. Jadi zorof sama dengan maf'ul fih. Contohnya, dhahaba at-talibu ilal madrasati sobahan. Siswa pergi ke sekolah sobahan pada pagi hari. Nah, lafadz sobahan inilah yang namanya maf'ul fih. Lafadz sobahan menerangkan waktu perginya siswa dan kepergiannya itu di pagi hari. Fis sobahi bermakna fi. Maka sobahan ini mangsub dan inilah yang namanya maf'ul fih. Kemudian zorof yang digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu disebut dengan zorof zaman. Di antaranya qabla ba'da lailan sobahan syahron ghadan ahyanan tarotan anifan al-an al-yaum abadan aman sa'atan lahzotan, dan masih ada banyak kata lainnya. Contohnya gini, dhahabtu ilal madrasati sobahan. Saya pergi ke sekolah sobahan di pagi hari. Dan ini adalah menerangkan waktu, menerangkan zaman. Maka ini namanya dengan zorfuz zaman atau maf'ul fi. Sa'azuruka lahzotan. Saya akan mengunjungimu lahzotan, sebentar atau sesaat. Nah, itu juga maf'ul fi. Wasolna ilal baiti ba'dal isya. Ini ba'da ini juga menunjukkan keterangan waktu, maka ini adalah maf'ul fi. Al-kafiruna khaliduna finnar abadan. Orang-orang kafir kekal di dalam neraka abadan selama-lamanya. Sumtu yaumal khamis. Saya puasa yaumal khamis di hari Kamis. Sakantu fil ma'hadi syahron. Saya tinggal di pondok syahron selama sebulan. Nah, inilah yang namanya maf'ul fi. Maf'ul fi tapi yang menunjukkan keterangan waktu atau zorfus zaman. Sedangkan zorof yang digunakan untuk menjelaskan keterangan tempat disebut dengan zorful makan. Makan itu tempat ya. Di antaranya amama atau kudama waro'a kholfa fauqa tahta janiba baina inda haula ma'anah watil qo'a iza'a khida'a shimala yamina dan huna. Masih ada kata lainnya yang tidak disebutkan di sini. NB, kata huna bisa juga sebagai isim isyarah. Ini ada perbedaan pendapat. Tentunya lafadz huna bisa sebagai zorful makan, bisa juga sebagai isim isyarah. Contohnya maf'ul fih yang mengandung keterangan tempat atau zorful makan adalah ta'allamtu amamal fasl. Yang berwarna merah ini adalah maf'ul fih sebagai zorof makan ya. Yuhibbut talib nahwa watanihi ra'aitul hilala bainas sahabi. Saya melihat bulan di antara awan. Inna akramakum indallahi atqakum jalastu tahta syajarah jaraitu haulal qaryah. Itu contoh-contohnya. Kemudian jika zorof disandingkan dengan isim lainnya, maka zorof tersebut sebagai mudhof. Dan kita tahu dia i'rabnya mangsub karena sebagai maf'ul fi. Dan isim setelahnya disebut mudhof ilaih. Dan i'rabnya majrur tentu jika mudhof ilaih. Contoh, sumtu yaumal isnaini. Sumtu fi'il fa'il. Yauma, yauma ini adalah zorof atau maf'ul fi. Zorfuz zaman ya, menunjukkan waktu atau maf'ul fi. Wahuwa mudhof. Nah, kata setelahnya ini adalah mudhof ilaih al-isnaini, maka dia majrur al-isnaini. Waqaftu amamal masjid. Waqaftu fi'il fa'il, amama zorof, wa huwa mudhof, al-masjidi mudhof ilaih. Nah, kemudian zorof harus ada kaitannya dengan suatu perbuatan. Contoh, lafadz sumtu yaumal khamis. Nah, lafadz yauma ini hari berkaitan dengan perbuatan sumtu, saya berpuasa. Jadi berkaitan dengan fi'ilnya. Lalu bagaimana jika zorof terjadi pada kedudukan khobar, naat, hal, dan lain-lain, berarti ada lafadz yang dibuang, yang diperkirakan lafadznya adalah istaqarra atau tetap. Seperti contoh, al-bustanu amamal baiti. Kebun itu di depan rumah. Nah, lafadz amama ini, dia tidak ada kaitannya dengan suatu perbuatan. Maka diperkirakan asalnya istaqarral bustanu amamal baiti. Begitu. Kemudian penjelasan selanjutnya, materi selanjutnya,
tentang dzaraf mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Apa itu mutasarrif dan ghairu mutasarrif? Dzaraf mutasarrif adalah lafadz dzaraf yang dapat difungsikan dua hal, yaitu untuk dzaraf dan untuk selain dzaraf. Contohnya sa'ah, yauma, usbu, syahr, sanah, lail, sobah, dan ghadan begitu. Contohnya di lafadz yaum. Sumtu yaumal isnaini. Saya puasa pada hari Senin. Nah, yauma di sini sebagai dzaraf, sebagai maf'ul fih. Tetapi lafadz yaum ini bisa juga difungsikan selain dzaraf. Contohnya yaumul jumu'ati, yaumun mubarak. Hari Jumat adalah hari yang berkah. Nah, maka lafadz yaum di sini bukan sebagai dzaraf, makanya dia tidak mansub, gitu ya. Karena dia sebagai khobar yang berwarna merah. Kalau lafadz yaumul jumu'ati, yang yaum itu tentu mubtada ya, gitu ya. Kemudian contoh kedua, ta'alam tu fil ma'hadi sanatan. Saya belajar di pondok selama setahun. Nah, sanatan ini adalah menunjukkan tempat dan dia menunjukkan waktu, dan dia zorful zaman dan dia adalah maf'ul fi. Maka sanatan ini adalah maf'ul fi atau sebagai zorof zaman. Namun lafadz sanah ini bisa juga dia difungsikan selain zorof. Contoh, ja'at as-sanah al-jadidah. Tahun baru, ja'at, setelah datang. Gitu. Nah, maka lafadz as-sanah di situ tidak sebagai zorof, dan dia sebagai fa'il tentunya. Ja'at fi'il, as-sanah adalah fa'il. Al-jadidahnya tentu menjadi na'at ya, atau sifat. Kemudian, kalau zorof mutasarrif itu dapat difungsikan untuk zorof dan selain zorof, lalu apa ghairul mutasarrif? Zorof ghairul mutasarrif adalah lafadz yang hanya dapat difungsikan sebagai zorof saja tetap, dan dia tidak dapat difungsikan untuk yang lainnya. Nah, zorof jenis ini boleh dijarkan dengan huruf min. Contoh qobla, ba'da, asna'a, amama, waro'a, inda. Maka ketika qobla ditambahi min, maka menjadi min qoblikum, ba'da min ba'dikum, asna'a min asna'i, as-safar amama min amamikum, waro'a min waro'ihim, min afan inda min indillah begitu. Jadi majrur dengan harfu jarin. Kemudian keterangan selanjutnya tentang maf'ul fihi ini adalah zorof yang mabni. Bentuk zorof adalah mu'rob ya, berubah. Makanya dia disebut mangsub. Jadi tadi bisa berubah menjadi majrur ya, karena memang dimasuki huruf jar. Nah, kemudian dia mangsub asalnya. Namun ada juga zorof yang bentuknya mabni. Artinya dia tetap bentuknya tidak berubah. Di antaranya yang pertama, terdapat pada zorof zaman yang menunjukkan waktu seperti amsi, ida, al-an, mud, mundu, dan qottu. Kemudian pada zorof makan, contohnya haitsu, huna, dan sama. Haitsu mabniun ala dhammi, huna ala sukun, sama ala fathi begitu. Kemudian juga zorof yang mabni terdapat pada zorof yang terpotong dari idofah. Jadi begini, nanti di pelajaran di Al-Fahmu 2, sekilas kita bahas, ada kata-kata yang harus diidofahkan. Harus ada kata di depannya. Contohnya lafad qobla dan ba'da ya, qoblu dan ba'du. Contohnya qobla dan ba'da. Nah, lafad qobl dan ba'd ini harus ada mudhaf ilaihnya, harus ada kata di depannya. Qoblal maghrib, ba'dal isya, begitu, harus ada kata di depannya. Nah, lafad qobl atau ba'd, jika ada mudhaf ilaih maka hukumnya mu'rab, min qablikum di situ ya, ada huruf harfu jarin min qablikum. Namun jika tidak ada mudhaf ilaihnya, maka dia mabniyun ala dhammi, maka jadilah min qablu begitu. Jadi bukan bukan qobla, tapi justru mabniyun ala dhammi, min qablu begitu. Maka salah satunya juga kita sering orang membuka pidatonya setelah hamdalah kemudian sholawat kemudian tutup dengan amma ba'du. Nah, amma ba'du ini adalah mabniun ala dhammi. Kenapa? Karena tidak ada kata setelahnya, tidak ada mudhaf ilaihnya begitu. Kemudian NB, lafadz qobla dan ba'du, qoblu dan ba'du ini wajib diidofahkan. Lihat tentunya di Al-Fahmu 2. Kemudian poin ketiga, contoh maf'ul fi dalam Al-Qur'an. Ukhilla lakum lailatas siyam subhanalladzi asra bi 'amdihi lailan wa huwal qahiru fawqa ibadi id yubayyi'unaka tahta syajarah. Yang berwarna merah ini adalah maf'ul fi. Kata kuncinya kami mengingatkan kemarin di maf'ul bih itu kata kuncinya adalah objek, kemudian maf'ul fi kata kuncinya adalah zorof. Jangan sampai lupa kata kuncinya, nanti di akhir akan kita
akan kita ulang-ulang lagi. Jadi maf'ul bih adalah objek, maf'ul fi adalah zorof. Kemudian cara mengi'rab maf'ul fi, contohnya sumtu yaumal khamis, sumtu adalah fi'il fa'il, yauma ini adalah maf'ul fi atau zorfuz zaman. Sebagai zorfuz zaman, wa huwa mudhaf, al khamis mudhaf ilaih. Tentunya tidak saya bahas secara lengkap karena ini tentunya hanya mengulang saja. Zoharol badru, zoharo fi'il, al badru fa'il. Lailan ini adalah maf'ul fih pertama sebagai zarful zaman. Kemudian fauqo adalah maf'ul fih yang kedua sebagai zarful makan. Wa huwa mudhaf ya, al ufuqi adalah mudhaf ilaih. Kemudian yulqi al mudarrisu darsan, yulqi fi'il, al mudarrisu fa'il, amaman darsan adalah maf'ulun fih, amama adalah maf'ul fih. Itu wa huwa mudhaf, at-talabah mudhaf ilaih. Kemudian adapun lafadz kulla ini adalah naib zorful makan. Wa huwa mudhaf, yauman, yaumin adalah mudhaf ilaih NB. Pelajari maksud naibu zorfil makan di buku Al-Fahmu 2. Jadi nanti ada penjelasan lebih dalam lagi tentang maf'ul fih ini, yaitu bukan hanya zorful makan, tapi ada naib zorful makan. Kemudian itu untuk sekilas dasar mempelajari tentang maf'ul fih. Di video selanjutnya kita akan mempelajari tentang maf'ul li ajli. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.